Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per hari ini tanggal 4 September 2023, kami sebagai warga negara yang baik melaporkan tindak pidana kepada laporan Polda Metro Jaya karena adanya fitnah dan pencemaran nama baik terhadap diri saya dan keluarga besar saya, yang mana kasus tersebut merupakan berasal dari pesan Raden Haji Jumadi Ahmad Jayaningrat yang kemudian tersebar melalui nomor WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki dan hayat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi itu adalah video yang direkam oleh timnya Tubagus Nur Fadil ketika beliau itu laporan ke kepolisian, ke Polda ya, untuk ada orang yang meragukan nasab beliau dan menfitnah beliau. Itu ya, infonya seperti itu, dan beredar di media sosial YouTube. Nah, bahwasanya ini dikatakan 1.000.000% bukan keturunan Banten, dan dikatakan itu bagus palsu dan sebagainya, dan dikatakan kakek beliau itu tidak diakui sebagai putra dari Raden Hidayat, kakek buyut beliau. Nah, padahal saksi-saksi yang masih hidup ada dari keluarga besar beliau, juga di keluarga sebelahnya juga ada katanya yang mengakui itu memang betul-betul putranya, sehingga ini dikatakan pencemaran nama baik. Dan Tubagus Nur Fadil ambil langkah positif ya, hukum positif ya, ini apa ya, tindakan hukum. Jadi beliau, karena ini hukum pidana, tindak pidana pencemaran nama baik dan sebagainya mungkin, sehingga Tubagus Nur Fadil itu melaporkan keluarga ini atau yang memfitnah ini. Di samping itu teman-teman ya, di beberapa media WA itu banyak di grup-grup yang tersebar gitu tentang fitnah itu juga, dan balasan dari Tubagus Nur Fadil. Ini saya coba bacakan teman-teman ya, dari balasan Tubagus Nur Fadil. Jadi tadi video itu juga tersebar di beberapa media sosial WA. Sekaligus di sini ada tulisan dari Tubagus Nur Fadil, teman-teman. Saya coba bacakan ya di sini, bahwasannya apa yang saya lakukan dalam proses hukum ini merupakan bagian perjuangan demi umat. Ini katanya Tubagus Nur Fadil ya. Menegakkan keadilan dalam menepis fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang menyerang secara pribadi atau personal, untuk melemahkan perjuangan kami di hadapan publik. Nah, begitu. Kami saat ini sedang memperjuangkan kebenaran ini, kata beliau, meluruskan sejarah silsilah dan berjuang menghadapi kezaliman suatu kelompok yang merugikan kepentingan umum dengan bersikap sombong, rasis, mengedepankan nasabnya untuk merendahkan berbagai pihak lain, ada dawir, mengkapitalisasi umat, persekusi, adu domba, membelokkan sejarah dan silsilah, yang sampai saat ini belum menyatakan permintaan maaf dan penyesalan terhadap umat. Sedangkan nasab bagi keluarga kami sekedar fardu kifayah. Jadi fardu kifayah untuk menjaganya, untuk menyambung tali silaturahim. Tidak digunakan untuk merendahkan yang lain dan tidak merugikan kepentingan umum. Sehingga secara hukum agama tidak bisa dinafikan semena-mena, secara pribadi tanpa mau tahu bukti, saksi tanpa tabayun, langsung difitnah ke hadapan publik yang lebih kejam dari pembunuhan,
yang juga itu hukumnya dosa sebagaimana dosa qadzaf. Ini kata itu Bagus Nur Fadil. Juga sebagaimana sulhu Banten, ini perdamaian Banten, tidak boleh mento'an nasab orang lain karena itu perbuatan orang kafir jahiliyah. Yang dalam kasus ini sejak perdamaian Banten dikeluarkan jelas sudah ada pihak yang melanggar sulhu Banten. Poin kedua. Adapun pihak yang berpendapat beda pendapat dengan kami semisal masalah nasab Wali Songo, apakah ke Ba'alawi ataukah ke Musa Al-Kadzim, Al-Husaini, Al-Jilani, Al-Hasani, merupakan hak masing-masing untuk memilih pendapat yang mana diyakini. Demikian pula tentang meyakini tidaknya nasab Ba'alawi bersambung ke Nabi Muhammad SAW. Silakan memilih keyakinan sesuai dasar hujjah ilmiah masing-masing dan haknya masing-masing tanpa melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sembari bersikap waspada agar tidak terjajah di negeri sendiri. Demikian untuk diketahui dan terima kasih. Ini komentar atau mungkin komentar dari Bagus Nur Fadil terhadap video-video yang sudah beredar terkait tentang pencemaran nama baik beliau mungkin ya. Jadi di sini juga beliau tadi video-video yang tersebar di WA tentang pelaporan beliau terhadap oknum yang memfitnahnya itu. Nah, sekaligus ada tambahan keterangan seperti itu, bahasa dari Bagus Nur Fadil. Ya kalau menurut saya pribadi ya karena itu masalah keluarga memang sebaiknya dipecahkan atau diselesaikanlah secara keluarga. Ya memang ya nggak layak sih sebenarnya kalau itu diumbar ke umum gitu. Karena kalau memang merasa itu bukan, artinya gini, dari pihak yang memfitnah Bagus Nur Fadil semuanya bukan, dia merasa dia itu bukan keluarganya. Tapi kan semuanya Bagus Nur Fadil punya bukti begitu. Ya silakan disampaikan, diperlihatkan atau dirembukkan gitu, agar tidak terjadi fitnah keluar. Gitu. Sepertinya harusnya begitu seharusnya. Tapi karena sudah terkadung disebarkan duluan, sudah kadung tersebar, artinya ungkapan-ungkapan itu sudah kadung disebarkan keluar dulu tanpa ada tabayun, tanpa ada penjelasan, sehingga itu dianggap fitnah oleh Bagus Nur Fadil. Dan akhirnya Bagus Nur Fadil ambil langkah hukum, yakni melaporkan pihak terkait kepada kepolisian agar bisa dibuktikan. Mungkin ya nanti di kepolisian bisa adu pembuktian data gitu, kesaksian riwayat dan lain sebagainya. Karena kalau menurut saya begini sih, untuk keluarga Wali Songo itu memang rata-rata dicatat di keluarga masing-masing gitu. Contoh seperti ini, kayak Sunan Ampel nih punya anak 4 seumpamanya. Data yang tua punya anak 4, data yang nanti dari keempat anak ini 7-8 generasinya sudah tercatatnya dalam satu manuskrip begitu. Tapi setelah 7 generasi ke bawah itu dipegang oleh masing-masing keluarga gitu, masing-masing keluarga yang terkait. Contoh Bani Sunan Cendana. Bani Sunan Cendana itu kan punya 7 anak, 2 laki-laki, 5 perempuan. Nah, ini masing-masing anak itu punya tulisan masing-masing, keturunannya masing-masing. Di abad ke-17 sudah tercatat, ke atasnya sudah tercatat begitu. Tapi ke bawahnya itu ngikutin data keluarga masing-masing. Ya mungkin saja pandangan saya dalam keluarga ini hanya mencatat keluarganya saja, sehingga ya keluarga ini nggak tercatat di nama dia, di status atau di buku nasab dia atau di kitab nasab dia. Kemungkinan begitu. Jadi di keluarganya yang menyebarkan berita fitnah, yang dianggap fitnah oleh Bagus Nur Fadil itu nggak tercatat nama kakeknya itu sebagai dari putranya ini, kemungkinan memang nyatanya masing-masing begitu. Ya silakan diadu lah di
di depan hukum. Ya saya kira seperti teman-teman ya. Ya semoga sukses, berhasil. Ya syukur-syukur suluh, ada perdamaian ya, atau ya, pembuktiannya dibenarkan atau bukti benar ada, memang ada. Kalau memang betul punya bukti itu Bagas Nur Fadil, ya itu fitnah. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.